Tuhan, mari pada saat ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 3. 1 Tesalonika pasal 3. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Sekali lagi, 1 Tesalonika pasal 3. Kita membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, saling bergantian sampai ayat yang ke-6. Dengan judul kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Yang pertama dengan firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Selama kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya, maka aku karena tidak dapat tahan lagi telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tapi sekarang Tuhan telah menjadikan kembali dan membawa kabar yang menggembirakan tentang iman dan bahwa kamu selalu menanyang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kami. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Di sini ya, tema firman Tuhan kita adalah iman yang dikuatkan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin bagi kita yang punya anak yang sudah beranjak dewasa ya, dia harus sekolah di luar kota seperti itu, SMA, kemudian dia mengalami yang namanya kesulitan, dia mengalami yang namanya tekanan. Di hari tertentu dia harus beribadah kepada Tuhan, harus pergi ke gereja, dan hal itulah membuat dia harus menghindari pergaulan bebas, ya, menghindari atau menjauhi tawaran-tawaran dari teman-temannya, sehingga dia dibenci oleh temannya. Kemudian dia telepon memberikan kabar ya, kepada kita atau Bapak Ibu sebagai orang tua. Dia curhat bahwa dia sedang sedih, dia sedang tertekan, dan dia mau pindah sekolah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang tua pasti memikirkan, pasti mencari cara, ya, pasti mencari solusi baiknya gimana anak saya ini. Seandainya seperti itu keadaannya, tidak mungkin terserah kamu lah, atur aja hidupmu. Tidak mungkin seperti itu ya. Apabila kita punya anak yang keadaannya seperti ini, otomatis kita memberikan dia semangat, memberikan dia nasihat, memberikan dia bimbingan, memikirkan bagaimana solusinya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah yang dialami oleh Rasul Paulus waktu itu, ketika dia melihat keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Konteksnya waktu itu jemaat yang ada di Tesalonika adalah orang-orang yang baru percaya, orang-orang yang baru menerima Tuhan Yesus, ya. Masih awal-awal seperti itu. Menjadi orang Kristen ini masih awal-awal, masih proses. Istilahnya kerohaniannya itu masih bayi, ya kan? Kalau kerohaniannya masih bayi, kalau dia jatuh ya wajar, karena masih baru, ya kan? Kecuali kalau sudah lama, yang lama pun masih bergumul ketika menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan. Jadi konteks waktu itu kerohanian mereka masih baru. Mereka masih baru menerima Tuhan Yesus, sehingga Rasul Paulus ini harus mengutus seorang hamba Tuhan, yaitu Timotius.
Untuk apa? Untuk membimbing mereka, untuk membimbing kerohanian mereka. Seperti di ayat yang kedua. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam memberitakan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu. Jadi Timotius dikirim untuk membimbing kerohanian mereka supaya iman mereka kuat, supaya iman mereka teguh, supaya mereka tidak goyah. Maklum karena masih baru-baru, supaya mereka kuat. Harus dibimbing. Rasul Paulus tetap memberikan semangat kepada mereka, tetap mendukung mereka. Jadi Timotius yang melayani waktu itu harus memberikan suatu bimbingan secara online, harus menyampaikan sebagaimana seharusnya menjadi pengikut Kristus, sebagaimana seharusnya menjadi orang Kristen. Ya, menjadi orang Kristen tidak mudah, tidak gampang, otomatis mengalami yang namanya berbagai kesulitan. Tidak gampang, Bapak Ibu. Apalagi masih awal-awal. Jadi Timotius ini harus memberikan pengertian. Mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, harus berjuang. Karena Yesus sudah berjuang menyelamatkan kita. Yesus sudah mati di kayu salib menyelamatkan kita. Dia sudah berkorban, harus berjuang, harus semangat. Jadi dia harus membimbing mereka. Sekalipun mereka masih baru percaya, dia harus bersemangat dengan sabar menegur mereka. Mungkin jemaat itu ada yang tua, ada yang masih muda, ada juga yang masih remaja. Tapi itulah tugasnya. Walaupun sudah tua, dia harus menyampaikan teguran Tuhan, dia harus menyampaikan nasihat Tuhan, dia harus menyampaikan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka kuat. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di ayat selanjutnya, di ayat yang keempat dan sampai ayat yang kelima, itu adalah kesulitan-kesulitan dan godaan. Di sini dikatakan ada si penggoda, ya. Si penggoda di sini adalah iblis. Jadi iblis terus-menerus menyerang. Iblis terus-menerus mengintimidasi. Karena baru-baru percaya, baru-baru menerima Tuhan Yesus, selalu diintimidasi supaya apa? Supaya gagal mempertahankan Kristus di dalam kehidupannya. Supaya gagal mempertahankan imannya. Jadi mereka harus benar-benar berjuang, mereka harus benar-benar mendengarkan firman Tuhan, mereka harus benar-benar mau taat dibimbing oleh Timotius ini. Nah, sehingga pada akhirnya Bapak Ibu, mereka kuat dengan adanya bimbingan, mereka kuat dengan adanya firman Tuhan. Ya. Seperti di ayat yang ke-6, ya, kabar yang disampaikan oleh Timotius, dikatakan di sini, tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Kabar baik, kabar gembira, mereka ternyata kuat, ternyata iman mereka teguh, tidak goyah. Jadi tidak sia-sia perjuangan Rasul Paulus, tidak sia-sia perjuangan Timotius yang membimbing mereka juga tidak sia-sia. Tuhan meneguhkan iman mereka, Tuhan menguatkan iman mereka. Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, saya yakin di setiap kita yang hadir pada saat ini pasti juga memiliki kondisi iman yang berbeda. Mungkin ada yang sudah dewasa, mungkin juga ada yang sedang setengah dewasa atau sedang seperti itu ya. Mungkin juga ada kerohanian yang masih bayi, masih baru memulai, ya, baru mau melangkah, baru ya saya mau ikut Tuhan. Tapi kan tidak berjalan dengan mulus ya. Saya mau ikut Tuhan. Bersiap-siaplah menghadapi kesulitan. Bersiap-siaplah mengalami yang namanya serangan. Kami juga mengalami hal demikian Bapak Ibu. Kami latar belakang dari agama Hindu. Banyak sekali godaan, sakit, karena nggak sembuh-sembuh, pergi ke dukun. Itu dulu ya, awal-awal dari hidup ke Kristen awal-awal. Nggak sembuh-sembuh gimana? Dokter ini juga tidak bisa menyembuhkan. Obat sudah banyak sekali macam-macam obat ini dari dokter ya. Dari yang kecil, sedang, besar, atau warna merah, atau warna putih, semua warna pink sudah diminum tapi nggak sembuh-sembuh juga. Akhirnya pergi ke dukun. Bapak Ibu,
Bukan hanya itu aja, ada juga yang sudahlah, pindah aja ke agama lain, gak usah jadi orang Kristen. Toh juga keadaan yang biasa-biasa saja, nggak semakin kaya juga, malah semakin biasa-biasa aja, merosot. Padahal mereka yang tidak mengenal Tuhan. Kan orientasi kekristenan kan bukan kekayaan ya, tetapi iman yang menghasilkan buah, karakter yang menghasilkan buah, karakter seperti Kristus, bukan kekayaan orientasinya. Ya makro untuk komentar orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, terkadang juga ada kesulitan-kesulitan secara ekonomi, terkadang juga kita sakit, terkadang waduh ini ikut Tuhan kok sakit begini, ikut Tuhan kok malah seperti ini. Bapak Ibu saudara sekalian, semua orang mengalaminya, semua orang mengalaminya. Itu sudah menjadi hukum alam, tapi yang paling penting ya kita mengalami kesulitan-kesulitan itu, kita ingat akan firman Tuhan, kita ingat akan janji Tuhan bahwa Dia menyelamatkan kita, bahwa Dia memelihara kita, Dia menyertai kita. Dia menyertai kita dalam keadaan apapun, Bapak Ibu, dalam keadaan apapun. Terus bersemangat, terus berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian Tuhan, ayat firman Tuhan di sini, ya, yang telah kita bacakan tadi, walaupun orang Tesalonika ini sudah kuat, ya, sudah mampu mengalami kesulitan-kesulitan yang ada, Rasul Paulus begitu senang, dia mengucap syukur, dia lega, tetapi bukan hanya sebatas di situ saja berhenti, tidak, tapi dia tetap mengharapkan suatu kemajuan, suatu perkembangan, suatu pertumbuhan di jemaat Tesalonika. Di sini di ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi bertambah-tambah, dia mengharapkan kemajuan, pertumbuhan iman, pertumbuhan karakter yang saling mengasihi, saling membangun, saling mengampuni, saling melayani satu dengan yang lain. Bertambah-tambah. Jadi dia tidak puas kalau sudah kuat, sudah berjalan sendiri. Tidak, dia tetap mendukung mereka, dia tetap mendoakan mereka, tetap memotivasi mereka, membangun mereka, membimbing mereka, mengharapkan pertumbuhan iman dalam kehidupan mereka dan setia sampai akhir. Setia sampai akhir. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itulah yang diharapkan Tuhan juga di dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan kita tetap kuat, ya, sumber kekuatan hanyalah dari Tuhan, melalui kebenaran firman-Nya, melalui janji-janjinya, melalui puji-pujian yang senantiasa kita naikkan, ya, untuk kemuliaan hal itu juga menguatkan iman kita, Bapak Ibu. Melalui sahabat-sahabat kita yang kerohaniannya yang dewasa, itu juga bisa Tuhan pakai menguatkan kita, saling menguatkan. Pertanyaan adalah, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, apakah kita mau dibangun, mau dikuatkan oleh Tuhan? Apakah kita mau dibimbing oleh Tuhan? Karena terkadang sudah saya mengikuti ide saya sendiri, saya ikuti pendapat saya sendiri. Terkadang seperti itu. Saya menetapkan langkah saya sendiri, kadang seperti itu. Jadi kita harus mau dibimbing, ya, mau dituntun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita mengalami kekuatan, mengalami pertumbuhan iman. Kita mengalami yang namanya bertambah-tambahnya iman, bertambah-tambahnya kesetiaan kita, hati kita untuk mengasihi, dan sehingga kehidupan kita setia sampai akhir, setia, ya, sampai akhir, sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua. Terus mempertahankan iman kita, terus mempertahankan kekudusan kita, tak bercacat sampai kedatangan Yesus yang kedua. Amin. Itu firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di